10 peninggalan para nabi di seluruh dunia yang membuat air mata menetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 10 peninggalan bersejarah para nabi yang tersebar di seluruh dunia. Setiap peninggalan memiliki kisah mendalam yang penuh dengan kebijaksanaan, perjuangan, dan keajaiban. Persiapkan diri Anda untuk merasakan keharuan dan inspirasi saat menyaksikan warisan suci yang menghubungkan kita dengan para utusan Allah. Temukan keindahan dan makna di balik setiap peninggalan yang akan membuat air mata Anda menetes. Peninggalan para nabi dan rasul di seluruh dunia selalu menjadi perhatian. Diketahui, meskipun lingkup aktivitas dakwah para nabi berada di Jazirah Arab dan sekitarnya, peninggalan mereka kini tersebar ke berbagai negara. Rasul dan nabi merupakan makhluk yang sangat mulia, mengemban misi khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyampaikan dan melanjutkan wahyu kepada umat masing-masing. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak, namun ada 25 yang kita ketahui dan kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran. Jejak peninggalan mereka pun masih bisa dilihat saat ini, tersebar di banyak negara muslim. Melihat peninggalan para nabi dan rasul bisa membuat pengunjung merinding, bahkan menitikkan air mata. Sebagian peninggalan Nabi Muhammad juga pernah dipamerkan di Indonesia pada 2020. Berikut 10 peninggalan para nabi dan rasul di seluruh dunia. Kapal Nabi Nuh alaihi salam. Sebagai umat Islam, tentu mengetahui kisah mengenai kaum Nabi Nuh alaihi salam yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat ingkar terhadap wahyunya. Dikisahkan Nabi Nuh alaihi salam dan sejumlah orang beriman selamat karena diperintahkan membuat kapal raksasa. Adapun ilmuwan sempat mengungkap penemuan yang menghebohkan, yakni sisa-sisa kapal raksasa Nabi Nuh alaihi salam ditemukan pada ketinggian 13.000 kaki di sebuah gunung di Turki. Tongkat Nabi Musa alaihi salam. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa alaihi salam dikisahkan mampu membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran tentara Fir'aun yang ingin membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Peristiwa tersebut akhirnya membuat Nabi Musa alaihi salam dan umatnya berhasil selamat dengan menyeberang dari Laut Merah. Adapun tongkat Nabi Musa alaihi salam tersebut diyakini berada dalam sebuah kotak bernama The Ark of the Covenant dan ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta serta kota emas Fir'aun. Tabut perjanjian Nabi Musa alaihi salam. Saat Nabi Musa alaihi salam berhasil selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, beliau disebut-sebut bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu berupa kitab Taurat. Adapun salah seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim dirinya telah menemukan tabut perjanjian Nabi Musa alaihi salam di Goa Yeremia, Israel, sejalan dengan penemuan yang diduga terkait dengan kerajaan Fir'aun. Bangkai roda kereta tempur kerajaan Fir'aun. Di sekitar Teluk Akaba di Nuweiba, Laut Merah, ilmuwan Ron Wyatt menemukan bangkai roda kereta tempur yang diyakini menjadi kendaraan tentara Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam. Penemuan tersebut diperkuat adanya tulang dan tengkorak manusia di sekitar lokasi. Selain itu, arkeolog tersebut juga menemukan tulang belulang kuda. Sederet penemuan itu sempat menghebohkan dunia. Hingga kini para peneliti terus mencari tahu lebih lanjut terkait peradaban Nabi Musa alaihi salam di sekitar Laut Merah. Istana Nabi Daud alaihi salam. Kerajaan Nabi Daud alaihi salam diklaim sebagai salah satu yang terkuat yang pernah ada di bumi. Sekelompok arkeolog asal Hebrew University, Yerusalem, Israel, mengklaim telah menemukan 2 bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan tersebut diyakini sebagai tempat tinggal Raja David, atau dikenal juga sebagai Nabi Daud alaihi salam. Sang arkeolog mengaku bahwa penemuan istana besar tersebut membutuhkan waktu penggalian selama lebih dari 1 tahun. Kunci-kunci Ka'bah. Selanjutnya penemuan yang cukup menghebohkan dunia adalah adanya beberapa peninggalan yang terkait sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah kunci Ka'bah yang tersimpan dalam sebuah kantong kain berwarna hijau di dalam bangunan Istana Topkapi, Turki. Adapun replika dari kunci bangunan sakral umat Islam itu juga ditemukan dan disimpan oleh kerajaan Arab Saudi. Jubah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang masih bisa disaksikan saat ini adalah baju gamis. Sepotong pakaian Rasulullah tersebut masih tersimpan dan sempat dipamerkan di Masjid Hirkai Sharif, Istanbul, Turki. Saat kekhalifahan Islam berkuasa,
Mereka berupaya mengumpulkan berbagai peninggalan Nabi Muhammad, termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan mulai tahun 1517. Sebagian artefak peninggalan Rasulullah dibawa oleh Khalifah ke Istanbul, di mana pemerintah Utsmani menyimpannya. Setelah kekhalifahan Utsmani bubar, pemerintah Turki mengambil alih artefak tersebut dan menyimpannya di Istana Topkapi. Selain dari Arab Saudi, peninggalan itu juga berasal dari Kairo, Mesir. Jubah berbahan linen, katun, dan sutra berwarna krem milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair pada tahun 1595 lantas diabadikan di Istana Topkapi, Turki. Cawan peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad terkenal dengan kesederhanaannya, bukan hanya dalam hal makanan, tapi juga perlengkapan. Meskipun menjadi pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya sangat bersahaja. Semasa hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cawan yang terbuat dari tembaga untuk berbagai hal, mulai minum sampai membasuh wajah. Cawan berbentuk cekung dengan ukuran sedang tersebut berhasil ditemukan dan kini tersimpan di Masjid Heart of Chechnya di Rusia. Tapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam tentu tidak asing dengan peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ditandai dengan adanya tapak kaki Nabi sebelum melakukan perjalanan ke langit. Menurut para arkeolog, tapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dari atas batu yang tidak sengaja meninggalkan cetakan. Adapun jejak kaki tersebut kini dipajang di Istana Topkapi beserta dengan jubah Nabi dan benda peninggalan Islam penting lainnya. Pedang perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui memiliki beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda. Salah satunya adalah pedang berlapis perak berbentuk dua kepala ular bernama Al-Matur yang berhasil ditemukan dan kini tersimpan dengan rapi di Istana Topkapi, Turki. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Peninggalan para nabi bukan hanya sekedar artefak sejarah, tetapi juga pengingat akan perjalanan spiritual yang telah mereka lalui demi menyebarkan pesan kebenaran dan kebijaksanaan. Setiap peninggalan ini mengajarkan kita tentang keteguhan iman, keberanian, dan cinta kepada Allah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah inspiratif ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menyukai video ini, dan share dengan teman-teman agar lebih banyak orang bisa merasakan inspirasi yang sama. Tulis di kolom komentar, peninggalan mana yang paling menyentuh hati Anda dan mengapa. Kami sangat menghargai pendapat dan cerita Anda. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.